Invest Time on Location. Kembali lagi bersama aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia. Kali ini Invest Time on Location akan membahas terkait trading komoditas berjangka. Pembahasan kali ini akan seru banget karena aku nggak sendirian, ditemenin sama salah satu profesional trader dari Indonesia, yaitu Dennis SLL. Halo Dennis, apa kabar? Halo, baik. Oke Dennis, ini kan kita mau bahas-bahas ya terkait trading komoditas. Seperti yang kita ketahui nih, beberapa waktu lalu data inflasi Amerika itu sudah melandai. Sebenarnya ada nggak sih hubungannya sama komoditas? Oke, tentu sangat berhubungan ya. Kalau kita melihat dari tingkat inflasi yang udah mulai menurun 1-2 bulan yang lalu, kita melihat bahwa The Fed ini kemungkinan tidak akan hawkish lagi untuk menaikkan yang namanya suku bunga. Ketika suku bunga tidak dinaikkan secara terus-menerus atau cenderung mulai mengalami penurunan, maka instrumen atau aset kelas seperti komoditi itu akan sangat legit dan bisa rally kembali. Contoh kita melihat bahwa di 1-2 bulan terakhir gold udah mulai naik, XAUUSD udah sempat menembus level 2000, dan kita melihat jika suku bunga akan mulai turun di tahun 2024, maka akan menjadi bahan bakar positif untuk gold bisa naik ke level-level berikutnya lagi. Oke. Ini menarik banget yang dibahas sama Dennis, karena Dennis ada bahas gold. Seperti yang kita tahu, gold itu juga kan safe haven ya. Apalagi sekarang juga ada perang nih, perang Hamas sama Israel. Kalau Dennis sendiri melihatnya terkait dengan perang ini, apa sih dampaknya terhadap harga-harga komoditas di bursa komoditi berjangka? Apakah hanya gold aja nih yang terkena sentimen atau ada komoditas yang lain juga? Mungkin kalau kita melihat memang secara keseluruhan yang naik signifikan di 1-2 bulan terakhir itu gold ya. Walaupun kita melihat di satu sisi harga XT atau oil itu juga sempat mengalami rebound tapi tidak sesignifikan gold. Karena kita melihat bahwa yang terjadi di 2022 di mana ada super cycle komoditi yang membuat harga oil itu bisa naik dari 70 sampai ke 110 even 120. Sedangkan kalau di gold ini kita berbicara mengenai komoditas yang memang nilainya ini yang memang orang gunakan sebagai safe haven. Sehingga di keadaan apapun ketika kita melihat bahwa suku bunga inflasi sudah turun dan suku bunga diturunkan, maka yang lebih pasti untuk mengalami kenaikan atau mendapatkan momen rally kembali menurut aku adalah gold. Kalau untuk oil mungkin akan steady ya 70, 80 sampai 90. Oke, kalau tadi Dennis kan ada sempat sampaikan kalau oil mungkin ada range gitu ya, 77 sampai 80. Artinya kan sebenarnya secara pattern nih sideways. Menurut Dennis sendiri kalau pattern-pattern sideways seperti ini cocok nggak sih untuk di-tradingin? Nah, ada salah satu yang menarik ya kalau kita melihat di oil ya, walaupun dari 70 misalkan sampai 80 atau sampai 90 memang sideways, tapi kita berbicara sideways yang di range cukup lebar. Sehingga kalau kita berbicara dari perspektif para trader, tentu momen sideways yang range-nya cukup lebar ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan trading jangka pendek ataupun swing trading. Jadi kita tetap bisa memanfaatkan momen untuk trading di oil, walaupun marketnya cenderung sideways, tapi range-nya memang cukup lebar, kita bisa buy on weakness dan juga sell on strength di area resistance. Mau nanya dong kalau Dennis sendiri, Dennis tuh lebih suka trading di forex-nya atau di komoditasnya? Terus kalau misalnya di pairs atau di komoditasnya lebih suka pairs yang mana? Dari strategi yang udah kita backtest ya selama 1,5 tahun kurang lebih, memang untuk pair favorit di forex itu cuma ada satu, yaitu di Euro USD. Karena kebetulan kita memang mengikuti news dan juga secara makroekonomi mengenai US dollar sendiri. Sedangkan kalau di komoditi untuk favoritku pribadi adalah oil, lalu yang kedua gold, dan mungkin kita juga sering trading di indeks yaitu di Nasdaq. Namun untuk pair sendiri dari berbagai macam pair, memang kalau aku pribadi memang cocok dan win rate-nya itu jauh lebih bagus di Euro USD, jadi kita memang fokuskan di satu pair itu aja. Oke, mantap. Nih mau tanya dong pesan-pesan untuk Dennis nih, untuk para trader pemula yang mungkin sebenarnya mau coba nih trading komoditas berjangka. Karena kan kayaknya potensi cuannya juga enak gitu ya, volatilitasnya tinggi. Ada nggak pesannya? Ya, yang pertama pastinya kita harus menggunakan yang namanya uang dingin. Uang dingin ini berarti uang yang memang kita udah siap nih kalau misalkan kita mengalami kerugian. Seperti kita mau berdagang, kita mau berbisnis, kita akan menggunakan uang dingin. Jadi bukan pinjaman online, kita bukan menggunakan uang dapur kita. Karena kalau sampai kita menggunakan uang dapur atau uang sekolah kita, kalau kita rugi hari ini, kita rugi minggu ini, besok kita nggak bisa makan. Besok kita nggak bisa bayar uang sekolah. Jadi jangan sampai. Yang kedua, setelah kita menggunakan uang dingin sebagai modal, kita gunakan yang namanya sizing yang paling kecil di 0,01 lot. Itu udah cukup. Untuk apa? Untuk kita latihan, untuk kita belajar, dan kita bisa backtest strategi yang kita punya. 3 bulan, 6 bulan setelah itu kalau kita berasa ini udah cocok, ini udah aman, secara resiko kita bisa terima, secara toleransi kita sudah siap,
barulah kita gunakan modal atau sizing yang memang sesuai dengan yang kita mau. Jadi di awal usahakan sizing sekecil mungkin dan juga modal yang kecil aja, sehingga kalau mengalami kerugian kita akan tetap punya power untuk kita belajar lagi di bulan-bulan kedepannya seperti itu. Oke, thank you. Insightful banget loh tipsnya Dennis. Makasih ya. Thank you, Ci Olive. Sama-sama. Oke, Sobat Cuan, itu dia tadi tips dari Dennis, sangat insightful. Jadi Sobat Cuan kalau baru mau mulai trading komoditas berjangka, tentunya butuh waktu untuk belajar. Jangan lupa backtest dan pakai uang dingin. Semoga perjalanan trading Sobat Cuan bisa membuahkan hasil. Happy learning, happy trading. Saya Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.